acara pertama kita. Yang sebelumnya itu kita sebenarnya sudah sempat membicarakan. Nah, ini kita di sini ada 3 pengisi, yaitu saya sendiri Sakti, kemudian ada Kakak Rufi dan ada Kakak Kon juga di sini. Ini kita ingin membuat suatu panggung di mana kita bisa membahas terkait anime dan manga. Nah, di sini tuh sebenarnya kita juga masih belum menentukan terkait namanya juga, tapi untuk sementara mungkin kita bisa bawa di episode yang pertama ini untuk bagaimana menentukan namanya. Tapi juga ada satu lagi, yaitu topik juga, yaitu terkait premis. Nah, di sini mungkin bisa dijabarkan Kakak Rufi, silahkan. Ini langsung ya? Langsung kita, Kakak Oh, Rufi. langsung siap. Nah, yuk kita langsung jabarkan. Oke. Ya, ya terima kasih untuk membuka episode perdana ini ya. Oh, episode Karena menurut perdana. saya premis itu penting ya di Hmm, anime manga. Manga lah ya, manga, anime, manga atau manga. karena anime kan juga kadang nggak semua diangkat dari manga, tapi juga dari light novel ya, yang saat ini Ya. mungkin banyak banget yang light novel bermunculan dan akhirnya premis yang bahkan premisnya juga dipakai sebagai judul gitu. Makanya kan Iya. banyak banget Eee, apa ya, judul anime panjang-panjang gitu ya, Hmm. yang sebenarnya kalau kita lihat itu premisnya gitu. Jadi premisnya dipakai judul, jadi agak berbeda misalnya kayak Naruto gitu kan. Itu sebenarnya kan, ninja, dengan, anak-anak, bocah ninja tapi punya, eee eee, apa namanya, rubah ekor 9 gitu ya untuk sumber Hmm. cakranya kayak gitu. Dan dia Iya. dijauhi bla 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 gitu, akhirnya dia jadi Hokage gitu. Nah, judulnya cuma Naruto, tapi makin ke sini kayaknya premis itu menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Hmm. Eee, yang tadi itu yang sepanjang itu dipakai untuk judul. Nah, itu yang sering kan gitu kan, kayak misal Ya. Anohana lah gitu yang judulnya panjang, nah, Hibita Hanao bla 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 gitu kan. Terus apa Mhm. gitu itu kan sebenarnya itu sebenarnya kalau Anohana nggak terlalu premis sih, tapi kan ada yang bener-bener premis ya. Ya, Kayak ya, ya, ya. misal, saya terlahir kembali sebagai slime, kayak gitu-gitu. Terus, saya, punya satu kekuatan itu membuatku overpower dan lain sebagainya itu yang membuatku, OP dan sebagainya itu sebenarnya premis tapi dipakai gitu. Ya kayaknya ini sesuatu hal yang menarik sih kalau kita kaji mendalam. Karena kadang, apa ya, ya saya mikir karena kita sudah berada di era ini ya, era digital, di mana Ya. semua orang bisa gampang ganti channel gitu ya. Kayaknya memang Mhm. ada kecenderungan bahwa orang itu, ini pemikiran pribadi ya, ini saya nggak pernah, apa namanya, riset atau apapun, tapi ini hanya hipotesis atau opini saya pribadi itu, eee, mungkin kadang orang, gampang untuk mengganti channel, terlalu mudah untuk mengganti kanal gitu ya, terlalu Mhm. ngubah ngeklik next atau scroll ke atas sehingga Ya. banyak banyak produser ataupun, PH anime yang akhirnya terus ataupun bahkan, light novel-nya sekalipun itu juga akhirnya membuat judul yang dia langsung clickbait dan langsung menjelaskan premisnya di awal judulnya. Sehingga ketika orang Ya, baca ya, judulnya dia ya, akan ya. tahu, oh udah nangkep gitu. Mungkin itu karena ini kaitannya juga dengan attention span ya, salah Mhm, mhm, satu mhm. apa namanya, penelitiannya si Microsoft yang menyebutkan bahwa kita itu attention span-nya itu makin menurun dan bahkan mungkin lebih rendah daripada ikan mas koki kayak gitu. Sehingga, eee, untuk bisa melihat, apa namanya, memahami itu, harus harus sesuatu yang gampang, mudah, cepat sehingga orang akan tetap terpaku, nggak langsung scroll semudah kita nge-scroll gitu. Makanya terus kayaknya premis menjadi sesuatu hal yang penting sekarang untuk ditunjukkan di awal gitu, nggak seperti mungkin tahun-tahun lalu yang mungkin judulnya itu nggak menggambar kayak Naruto, Dragon Ball, itu kan premis-premisnya nggak tergambar tuh dalam Hmm. filmnya. Tapi di sisi lain di sini juga mungkin kita bisa ngobrol terkait, eee, apa sih premis yang bagus atau mungkin yang saat ini yang mungkin menarik gitu. Mungkin saya mulai dari, beberapa premis yang mungkin, yang menurut saya bagus ya. Yang pertama adalah mungkin, eee, tahu nggak sih kalau misal Doraemon itu premisnya kan sebenarnya, eee eee, seorang anak yang mengirimkan robot, kucing ke masa lalu untuk
membantu kakeknya gitu agar nanti keturunannya atau mungkin masa depan berubah gara-gara dia menjadi lebih pinter atau menjadi lebih prestasi karena robot kucingnya itu. Sebenarnya premis ini saya nggak tahu apakah premis ini apa namanya menjadi yang pertama ya. Karena kalau kita bicara tentang mesin waktu kan mungkin film-film Hollywood yang udah ada di tahun 60-an, 70-an itu kan sudah ada kayak misal Doctor Who gitu ya. Itu kan dia udah tahun 60-an ada TARDIS-nya kan, The TARDIS gitu kan. Kamu tahu Time Tunnel atau yang lainnya itu yang mungkin tahun 60-an. Tapi kalau di manga kan ya mungkin manga anime mungkin Doraemon mungkin salah satunya yang akhirnya terus saya nggak tahu juga kalau yang di Doctor Who atau di Time Tunnel atau yang dari Hollywood itu apakah apa namanya mesin waktunya itu dipakai untuk mengubah masa depan gitu karena di Doraemon kayak gitu kan tujuannya si Nobisuke untuk mengirim Doraemon kan untuk itu dan kayaknya saya nggak tahu apakah yang film-film yang seperti itu tapi ini akhirnya terus premis ini menurut saya juga menjadi yang setahu saya mungkin kalau teman-teman ada yang punya informasi yang lain mungkin bisa tuliskan di kolom komentar ya tapi menurut saya ini akhirnya premis ini juga akhirnya banyak digunakan gitu. Kita bisa sebut misal Back to the Future gitu ya. Itu kan tahun 80-an ya. Berarti kan lebih dulu Doraemon tuh. Terminator gitu ya si Terminatornya James Cameron. Itu kan juga lebih belakangan kan munculnya itu juga kan kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depan kayak gitu-gitu. Dan banyak sekali yang kayak gitu tuh sampai sekarang gitu ya. Misal Nolan Interstellar kan juga kayak gitu kan. Dia berusaha mengasih tahu apa namanya ayahnya ya pokoknya di masa lalu untuk supaya mengubah masa depan kayak gitu-gitu Interstellar ya kayak gitu si Nolan kan juga kayak gitu jadi menurut saya premis ini juga akhirnya apa ya ketika premis itu baik ya akhirnya terus menurut saya premis yang baik adalah premis yang akhirnya saking bagusnya itu di orang-orang jadi bisa saya nggak bilang bahwa meniru ya tapi menginspirasi yang lainnya bahkan mungkin menjadi lebih baik kita tahu bahwa Nolan itu kan bikin Interstellar juga pasti banyak yang suka ya tapi kalau kita pikir-pikir ya itu mah kayak Doraemon gitu ya Nobisuke ngirim Doraemon ke masa lalu untuk mengubah dirinya di masa depan kayak gitu terus kemudian premis yang lain menurut saya yang cukup menarik ya kayak misal Dragon Ball ya Dragon Ball salah satu premisnya yang di banyak premisnya itu sebenarnya kalau saya melihatnya bukan hanya mengumpulkan 7 bola naga itu juga premis yang bagus sih. Tapi menurut saya premis yang akhirnya dipakai di yang lainnya adalah bahwa si Son Goku itu sebenarnya adalah bangsa Seiya gitu ya. Bangsa Seiya yang sebenarnya dikirim ke bumi untuk menghancurkan bumi, tapi dia malah melindungi bumi dan malah ketika Dragon Ball Z kan dia bertarung dengan sesama bangsa Seiya-nya gitu. Karena hanya dia yang punya kekuatan setara dengan bangsa Seiya. Premis ini dipakai terus gitu ya. Kita bisa sebut Attack of Titan kayak gitu juga gitu kan ya. Siapa namanya itu Eren Jaeger itu dia menggunakan kekuatan Titannya untuk melawan Titan. Terus apalagi ya Kaiju yang kemarin Om Kon bilang itu kan juga mirip kayak gitu. Jadi akhirnya menurut saya ya ada inspirasi juga. Kita nggak tahu bahwa Dragon Ball juga punya apa namanya punya basis massa atau fans yang sangat besar bahkan mungkin pengaruhnya ke seluruh dunia itu salah satu yang paling besar enggak dalam sejarah ya. Nah, Dragon Ball dulu ya, itu kan apa namanya dari Monkey King kan ya? Ya. Sebenarnya. Langsung. Apa namanya kayak untuk inspirasi awal memang dari situ. Jadi mungkin kalau yang aku lihat memang untuk yang dulu-dulu itu lebih fleksibel kalau misalnya judulnya tidak mencerminkan premis awal. Jadi kan kayak Dragon Ball juga, iya kan? Kalau aku milih manga random buat aku baca ya, kadang yang judulnya panjang-panjang kayak gitu malah bagiku pertanda itu bukan high quality gitu loh. Jadi kayak ada nih yang judulnya aku berinkarnasi sebagai petani di dunia lain, jadi aku berusaha membuat kastil untuk melawan Demon King kayak gitu. Jadi kayak itu judul manga atau judul koran lampu merah gitu. Kita baca judulnya sudah tahu apa isinya. Tapi apa namanya
aku belum nemu yang manga yang judulnya eksplanatif kayak gitu. Ya, Yang belum. eksplanatif. Jadi judul-judul kayak Tensura, Tensei Shitara Slim The Time I Got Reincarnated as a Slime itu kan masih pendek. Ya, masih Mushoku Tensei. Itu masih pendek gitu. Kebanyakan baca dan kebanyakan yang kayak gitu tuh isekai, lebih banyak ke fantasi. Kalau nggak isekai, fantasi berarti jarang banget non genre itu. Nah, omong-omong soal Doraemon, aku punya rekomendasi manga yang menurutku bagus, gag manga itu judulnya Chuck Bean. Terbitan Shueisha. Jadi itu ada boneka bentuk kacang yang bernama Chuck Bean. Dikirimkan dari masa depan ke seorang anak SMA. Nah, karena kalau anak SMA ini tidak hidup bahagia, dunia akan kiamat. Jadi ayahnya dari masa depan itu mengirimkan boneka itu ke masa sekarang. Nah, dia di badannya itu ada resleting yang akan mengeluarkan alat-alat dari masa depan gitu, sama kayak Doraemon kalau kantongnya itu. Tapi bedanya si anak SMA ini tidak mau ditolong sama alat-alat masa depan. Itu lucu banget dan sudah finish. Recommended kalau pengen baca yang ringan-ringan. Oke. Itu dia termasuk bukan yang premisnya di judulnya lah ya. Oh, bukan, judulnya cuma Chuck Bean gitu dong. Chuck Bean. Nah itu kalau menurutku juga untuk judul yang panjang di satu sisi itu memang trennya mulai meningkat paling nggak setahun 2 tahun belakangan ini kalau nggak salah ya kan, mulai dari karena memang berawal dari light novel biasanya kan kalau nggak salah ya, dan di situ memang kalau yang aku lihat paling nggak tadi untuk yang contoh untuk yang Dragon Ball lah misalnya. Jadi untuk Dragon Ball yang awal itu terkait untuk mengumpulkan bola naga, terus beralih ke mungkin turnamen, terus beralih ke Red Ribbon terkait itu, terus akhirnya jadi action manga begitulah ya. Terus terkait itu jadinya menurutku dengan judulnya tidak menunjukkan premisnya atau tidak ngefikskan dulu, itu malah lebih fleksibel jadinya. Sama kayak Katekyo Hitman. Itu kan juga ada perubahan juga untuk jadi shonen yang lebih action dibandingkan yang awalnya mungkin lebih ke gag manga gitu kan ya, atau humor komedi begitu. Nah, cuman memang di sisi yang lain menurutku ada beberapa keuntungan juga untuk yang premisnya langsung dari di judulnya gitu. Jadinya kayak orang tahu itu, oh ini ceritanya seperti ini. Nah, terlepas apakah ini kualitasnya bagus atau enggak, mereka bisa ngelihat, oh nih, mereka janjinya akan menceritakan tentang reinkarnasi jadi slime. Beneran nggak nih? Oh benar, ya sudah. Dengan memberikan janji di awal, bahkan di judulnya, mereka bisa dengan mudah menepati janjinya lah untuk yang kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya diinformasikan di awal, nah ini menurut teman-teman ini ada rasa yang timbul nggak misalnya udah diinformasikan dari awal. Ya, tadi kan Om Kon bilang ini, wah ini penanda bahwa ini adalah suatu karya yang kualitasnya bisa dibilang rendah gitu. Nah, cuman kalau misalnya yang lain, misalnya untuk yang apakah ada perasaan lain yang timbul begitu? Ya kadang mungkin kayak kita nonton trailer film, tapi trailernya terlalu menceritakan keseluruhan filmnya kayak gitu. Jadi rasa penasarannya emang agak kurang ya. Nah kalau ada yang relatif panjang tapi menurut saya bukan masuk kategori manga yang jelek, itu Shangri-La Frontier itu lumayan. Ya. Itu Shangri-La Frontier itu kan judulnya panjang kan, Shangri-La Frontier Kusuge Hunter Challenge of Good Tier Game gitu. Ya. Tapi
ketika baca ending-endingnya juga main banyak game selain Shangri-La Frontier. Dan logic world building-nya agak kayak nggak masuk logic nih. Cuman kan memang di situ sebenarnya kan lebih ke desain game ya itu ya. Iya, karena nggak masuk akal kan kayak gamenya bergerak sendiri seperti AI gitu. Yes. Membuat skenario sendiri gitu, tanpa Dan developernya keren loh, kenapa dia bisa melakukan itu? Ya lu yang bikin game. Jadi gimana Kak Rufi? Ada ayo gimana Kak Rufi? Iya. Ya, jadi saya setuju sih dengan apa ya namanya yang tadi sih. Memang betul. Judul yang pendek itu memang relatif bisa berubah ya dan memungkinkan apa ya perubahan premis ataupun perubahan genre gitu sehingga nggak terpaku pada apabila premisnya sudah diletakkan di awal gitu dan kayaknya memang kalau dilihat memang yang judul-judulnya terlalu panjang dan premisnya jelas itu memang anime yang 1 season atau mungkin paling mentok 2 season nggak sih? Maksudnya memang nggak dibikin untuk ongoing terlalu lama gitu. Dan, ya karena ya memang sudah terlalu jelas premisnya itu kalau tiba-tiba dia mengatakan apa maksudnya melanjutkan, apa namanya, ceritanya di luar dari premisnya jadi agak aneh gitu dan memang benar sih kalau yang pendek-pendek itu memang berpotensi untuk bisa pindah kayak misal kayak memang dijelaskan juga ya di Bakuman ya. Di Bakuman juga kayak gitu kan, misal, premisnya di awal gini-gini, terus, mulai turun nih gitu, akhirnya terus masuk ke shonen gitu. Mungkin kayaknya si Bakuman itu nge-refer-nya ke Katekyo mungkin ya, kayak gitu juga ya. Katekyo juga gitu kan awal gitu, Yu-Gi-Oh juga gitu, awal-awalnya dia Shaman King juga gitu, awalnya dia cuma apa namanya, masukin macam-macam hantu kan gitu, ke Hantu. tubuhnya untuk menyelesaikan setiap masalah gitu, tiba-tiba jadi shonen dan pertarungan gitu. Coba kalau Ya. Shaman King itu dia langsung di awal premis yang muncul gitu kan nggak bisa kayak gitu atau Katekyo atau, yang lainnya gitu. Setuju sih kayak gitu tuh. Jadi kalau aku lihat mungkin memang yang dulu dikeluhkan itu mungkin, ini manganya ending-endingnya jadinya shonen juga, pertarungan-pertarungan shonen standar, ya kayak gitu yang paling nggak aku sempat dengar lah untuk terkait keluhan yang di masa lampau. Ya nggak? Bener nggak? Cuma ya tapi gini sih, ya itu ini kemarin juga kita sempat bahas ya, bahwa memang kadang itu permintaan penggemar nggak sih itu. Iya. Maksudnya itu, maksudnya editor pasti kan juga, mereka mendengarkan kan atau menganalisis juga sih gitu bahwa, "Oh ini nggak akan jalan, oh ini kamu sudah kalau di Judgment kan gitu ya, ketika dia udah Yes. masuk ke, bottom 3 atau gimana gitu terus, ini harus shonenkan atau kayak gitu-gitu kan kalau kita lihat di Bakuman kan kayak gitu. Jadi memang kadang, ya itu mungkin, kan juga menurut saya editor juga ketika milih judul juga dia juga punya hak untuk kan ya, kayak misal, apa namanya, merevisi judul gitu ya. Kayak misal One Piece dulu kan nggak salah awalnya Romance Down kan gitu, terus ganti ke One Iya. Piece kayak gitu, atau yang lainnya dan lainnya gitu. Jadi kayak memang memang mungkin strateginya gitu kali ya, eee, kalau seandainya gagal di gag akan disonenkan gitu, kalau seandainya gagal di, apa ya, misal misal puzzle lah, kayak misal Yu-Gi-Oh kan dari awal kan hampir kayak apa ya, kayak 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 misteri itu nggak sih? Kayak 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 memecahkan misteri kayak gitu-gitu nggak sih? Jadi awalnya kan bener-bener dia melawan kayak misal dia apa namanya, melawan, eee eee, apa na eee, seseorang dengan permainannya gitu kan ya. Dia Iya, bisa iya, ngalahin lebih ke gitu. action Heeh. supernatural awalnya tuh. Nah kayak gitu. Ya. Beda-beda tuh awalnya tuh, beda-beda kan tuh permainannya gitu.
Tapi tiba-tiba premisnya berubah menjadi hanya main Yu-Gi-Oh! Suatu game yang diberi nama sesuai dengan judul tokoh utamanya gitu kan, ya agak lucu ya gitu. Gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau kita pikir-pikir lucu juga ya. Kita main duel, tapi di situ ngomongnya sih kan duel monster ya. Tapi kan kita tahu ya Ya, itu duel namanya monster. main Yu-Gi-Oh! Gitu kan. Itu sih. Ya mungkin itu sih apa ya? Si editornya pasti juga punya mempertimbangkan banyak hal untuk akhirnya kembali ke shonen atau memasukkan unsur-unsur yang akhirnya mengubah premis sih, kayak gitu sih intinya. Ya kalau itu apa namanya merchandising ya, yang mengarahkan ceritanya. Ya, itu. Yang menarik itu adalah duit ya. Ending-endingnya balik lagi ke duit, saudara-saudara. Ya. Kalau misalnya bisa dikomersialkan yang mudah, jelas. Kalau bisa di milking terus sampai Iya. anak cucu ya. Ini kan kayak Boruto. Boruto kan anak ya. Siapa tahu habis ini Boruto gede kan, punya cucu. Nah itu. Goku lah, Goku kan anak cucu tuh. Yeah. Goku tuh punya anak Gohan. Di milking lagi ketika Pan lahir kan, di milking jadi Dragon Ball GT kan. Nah itu. Kalau bisa gitu ya gitu. Terus balik lagi yang super, apalagi yang sekarang yang itu Kai itu kan. Broly juga. Wah. Kasihan itu. Ada satu yang aku sempat kepikiran itu untuk yang judulnya pendek tapi ending-endingnya itu kayak milking juga. Nah, itu yang mungkin kalian pernah dengar, Rent a Girlfriend. Aduh. Nah, itu Kanojo Karismas. Nah, itu dia Karismas ya. Nah, judulnya singkat tapi ya itu tadi cuman apa enggak jelas jontroannya. Ya. Ya bisa dibilang dia itu mungkin mirip kayak Doraemon juga. Dalam artian enggak ada perkembangan untuk hubungan antar karakternya. Iya enggak? Gimana menurut kalian? Kalau yang kayak gitu, tipe yang singkat tapi ending-endingnya di milking karena memang mumpung masih populer, milking terus gitu. Kalau menurutku nggak masalah sih ya, selama emang ada yang masih bisa diceritakan. Kayak misalnya Bleach itu kan di milking juga. Kalau apa namanya yang di tengah-tengah itu yang dia yang full bringer art itu menurutku nggak perlu. Jadi itu kalau menurutku kayak pada saat itu kan top 4-nya Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist, dan Bleach. Big 4-nya waktu itu. Full Metal Alchemist tamat. Ya. Tinggal Big 3. Tamat pula lah Bleach. Tinggal 2. Nah, sepertinya Bleach ini satu-satunya yang masih bisa di milking karena Full Metal Alchemist kan sudah di endingnya nggak bisa diperpanjang lagi kan. Iya. Sudah benar-benar full end. Kalau diperpanjang ngamuk gitu fansnya. Akhirnya Bleach lah yang masih bisa di milking. Nah, sementara si Kubuta itu mencari skenario yang bagus, dia bikinlah itu Fullbring. Yang menurutku ketika masuk ke arc Perang 1000 tahun itu udah mulai lumayan, tapi tentu nggak sebagus yang di awal. Aizen. Aizen. Karena mulai ini kalau pas awal itu world building-nya terasa lebih masuk akal gitu loh, bahwa ada dunia manusia, ada dunia alam baka. Nah ternyata di alam baka tuh orang bisa mati juga. Dewa Shinigami itu bisa mati. Kalau Shinigami sudah mati mau kemana? Nggak ada ceritanya kan, musnah gitu doang. Jadi world building-nya malah runtuh dengan cerita-cerita berikutnya. Kalau aku sih kayak gitu sih. Kalau misalnya story-nya kayak story-nya masih bisa di milking, Doraemon terus Chibi Maruko-chan itu kan di milking sampai kalau Chibi Maruko-chan kan kayaknya setelah pengarangnya meninggal kan berhenti, jadi rerun terus. Ya, tapi kalau Doraemon kan sudah ditulis orang, ditulis bukan lagi Fujio. Ya.
Nah, seperti itu. Selama story-nya masih membawa jiwa dari manga awalnya dan juga masih menarik, menurutku fine-fine aja sih Milking. No problem. Yang penting kualitas nggak jatuh. Oh ya. Emang Menurutku ya gimana? ya, mungkin itu ya pentingnya premis di awal yang kuat nih kayak gitu kali ya. Jadi karena premisnya Doraemon ya tadi ya, itu kuat banget gitu terkait dengan konsep mesin terlepas dari konsep awalnya dia kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan, tapi premis terkait bahwa dia punya banyak alat ajaib untuk bisa menyelesaikan segala permasalahannya Nobita, itu premis yang mau dimiliki kayak gimana pun relate gitu loh. Ya kan ya? Beda dengan yang premis yang mungkin akan ada akhirnya gitu, kayak misal harusnya ketika Naruto seorang ninja yang ingin menjadi Hokage, ketika premisnya itu mentok ke Hokage, itu harusnya premisnya udah selesai gitu. Makanya ketika dilanjut agak gimana gitu kan, banyak fans garis keras Naruto yang mungkin membenci Boruto gitu ya. Nah, itu mungkin juga premis yang kuat itu yang bisa membuat apa ya? Anime itu bisa bertahan lama gitu. Menurut saya mending kita kembali ke itu ya, yang ke Kairi Kanojo Kairi Mas. Itu kan kalau kita lihat premisnya itu awalnya cuma gimana ya kalau menjelaskannya? Seorang cowok nggak punya yang jomblo bertahun-tahun putus dari pacarnya terus dapat informasi terkait dengan pacar sewaan dan dia menggunakannya itu untuk mungkin mengobati hatinya. Dah gitu aja ya. Sebenarnya kalau memang premisnya seperti itu makanya kalau kita lihat nggak ada endingnya gitu, nggak akan jelas endingnya itu mau gimana gitu ya. Selain dia harusnya lulus kuliah terus nikah kayak gitu kan ya. Tapi kan itu nggak masuk ke premis itu. Premisnya cuma dia menemukan pacar sewaan untuk mengobati hatinya aja gitu. Nah gitu toh. Jadi ketika premisnya semacam itu, akhirnya bisa di milking. Nggak tahu ini bisa kalau sepanjang komiknya itu atau animenya atau manganya itu laris ya akan di milking terus gitu. Agak beda dengan mungkin romcom yang lain ya, kayak apa tuh yang punya teman masa kecil Yakuza tuh, lupa saya judulnya. Apa mana? Yang itu pakai bando kelinci. Nisekoi. Nah, Nisekoi. Beda kan dengan Nisekoi kan? Nisekoi kan jelas ada kan, dia mencari perempuan masa lalunya gitu. Dan pasti premis itu harus diulang supaya orang nggak lupa bahwa premis awalnya kayak gitu kan. Jadi pada satu titik pasti akan ketahuan lah gitu siapa sebenarnya perempuan di masa kecil yang dia janjiin untuk dinikahi kayak gitu kan. Dan romcom yang lain kalau premisnya itu sudah jelas di awal gitu ya, kuat gitu ya, dalam artian ada awal dan ada goalnya, itu kemungkinan kalau di milking terus akan membosankan dan mungkin akan kelihatan milkingnya akan kelihatan gitu. Tapi memang premis yang terbuka gitu memang di satu sisi dia bisa di milking tanpa orang banyak protes gitu ya, kayak yang tadi Kanojo Kairi Smash gitu ya, walaupun yang romcom yang lain tamat-tamat, dia sampai sekarang masih belum tamat-tamat ya gitu. Itu atau di sisi lain atau itu akan mirip seperti Doraemon, seperti Shinchan kayak gitu-gitulah ya, atau yang tadi disebutkan Mas Kon kayak Chibimaru-chan kayak gitu sih. Karena premisnya memang terbuka gitu. Coba kalau yang dia udah yang terlalu jelas dan ada goalnya dan dia nggak, kalau berbeda dengan itu, maksudnya kan kalau milking itu kan dia membuka dunia baru ya. Kalau dia udah over forward kan nggak mungkin terus tiba-tiba dunia baru yang dimana di situ dia tiba-tiba jadi levelnya 99 itu atau level 100 itu di dunia yang baru sebenarnya mentoknya di 1000 kayak gitu kan, jadi agak aneh dan kelihatan itu dipanjang-panjangin kayak gitu. Gitu, Mas Sakti. Oke. Nah, kalau tergantung tipenya juga kalau menurutku ya. Kalau slice of life kayak Chibimaru-chan sama Doraemon tentunya lebih mudah kan karena dia nggak punya arc gitu. Dan dia bisa retcon sesuka hatinya gitu. Jadi yang awalnya kejadiannya
apapun kerusakan yang dibuat oleh alatnya Doraemon di episode berikutnya sudah hilang, bisa diulang lagi. Nah, tapi kalau misalnya si Nisekoi itu, aku mungkin karena baca one shot-nya dulu ya. Jadi ketika dia dibikin manga terus ditambahkan haremnya, ditambahkan gadis-gadis yang baru, Ya. udah tahu endingnya akan sama seperti one shot-nya. Tapi di one Endingnya shot-nya sama. memang endingnya sama. Aduh. One Nah, shot. karena memang nggak semua komik ada itunya, manga ada yang Ada one berani shotnya. bikin ending berbeda. Aku lupa dulu tuh ada manga yang untung-untungan kita beli dapat yang mana. Kalau nggak salah itu juga punya dua ending yang sama-sama terbit. Buatan Masaka Katsura itu legend banget dulu karena gambarnya realis banget di zamannya. Oh iya, sama yang itu yang kalau nggak salah Strawberry 100% itu kan juga sedikit dari, tapi itu nggak tahu ya dia ada one shot-nya atau enggak. Tapi kalau nggak salah kan ending-endingnya ya tetap satu ke itu, nggak pindah ke si Strawberry-nya yang satunya lagi. Kalau yang itu Masaka Katsura katanya sudah memilihkan bahwa endingnya itu adalah dengan si A, dengan tokoh utamanya sejak awal cinta. Nah, sedangkan para penggemar baca yang merasa tokoh utama ini lebih cocok dengan si B. Akhirnya dibuatkan dua tankobon yang punya dua versi ending. Ya, jadinya untuk memuaskan istilahnya semua pihak yang membaca kayak gitulah ya. Betul, karena semua pihak puas, duit penjualan juga lebih banyak ya. Nah, karena yang nggak ngedukung si A juga nggak mau beli gitu. Ya. Dan satu lagi, kalian tahu hal lain yang memuaskan pendengar-pendengar kita? Nggak tahu? Apa itu? Produk dan jasa yang mendukung program ini. Ya, ini iklan. Dan kita balik lagi, tadi kita sempat terkait 2 tankobon yang sempat dibuat untuk memuaskan masing-masing pendukung lah istilahnya begitu ya. Nah, kalau yang tadi pun juga saya pengen untuk mendalami lebih dalam juga yang terkait kategori tipenya. Nah, yang sempat Om Kon sebut tadi, menurutku memang ada beberapa, paling nggak ada 2 lah, yang premis itu memang kondusif untuk secara tidak langsung itu terus diulang terus, walaupun secara teknis harusnya ada arc-nya, seperti kayak Doraemon, Chibi Maruko-chan yang lebih ke slice of life begitu. Nah, cuman ada beberapa premis yang memang harusnya ada akhirnya, seperti kayak Metal Panic, kalau nggak salah itu dia juga lumayan itu, tapi memang ada satu bagian yang dia itu, atau Full Metal Alchemist juga itu dia sudah fix ada itunya. Kemudian untuk yang Rent a Girlfriend ini memang menurutku seharusnya dia itu masuk ke tipe yang kayak Nisekoi yang memang harem dan itu, tapi itu untukku pribadi sih ya. Cuman untuk si penulisnya sendiri mungkin memang memposisikan supaya dia itu jadi slice of life yang memang dia ingin terus-terus di itu kan. Nah, yang saya mau tanya untuk yang Om Kon dan Kakak Rufi, ini kalau Detektif Conan menurut kalian kayak gimana itu? Itu masuk ke yang bisa di milking terus atau dia harusnya ada arc-nya yang selesai tamat gitu? Kalau menurut kalian gimana? Detektif Conan kan sebenarnya ada arc-nya kan, karena di pertengahan cerita itu mereka sudah mulai menambahkan tokoh-tokoh dari orang-orang berbaju hitam itu kan.
kayak seperti Vermouth, seperti satu yang laki-laki itu siapa aku lupa. Nah, jadi sebenarnya ada pergerakan cerita, tidak lagi cuma sekedar memecahkan kasus pembunuhan. Tapi akhir-akhir ke sini arc ke arah untuk menyelesaikan masalahnya dia jadi anak-anak tuh sudah semakin terlupakan karena menurutku memang di milking karena ketika dia jadi Shinichi Kudo, aku yakin ketika dia jadi orang gede lagi, nilai jual Conan sebagai anak kecil yang pintar hilang karena sudah berubah menjadi remaja jenius seperti Kindai. Kalau misalnya menurutku sih itu emang sengaja di milking, jadi nggak akan jadi arc itu jadinya slice of life juga, cuma slice of life-nya Conan itu memecahkan kasus. Seperti QED itu kan juga sebenarnya dia punya arc yang akhirnya selesai juga. Ya apa ya? Ya, ini langsung nambahin ya. Jadi kalau Detektif Conan itu ya ketika premisnya itu sebenarnya cukup jelas ya, dimana bagaimana dia bisa kembali ke wujud aslinya dan bisa mengalahkan organisasi baju hitam gitu. Cuma ada itu ketika dia premisnya sudah benar, sudah kelihatan jelas gitu ya, tapi terus dia akhirnya akhirnya dia memilking itu walaupun premisnya udah jelas tapi nekat memilking, akhirnya juga si pembaca itu sadar gitu bahwa ini di milking gitu. Cara yang paling jelas adalah ketika di setiap episodenya itu atau sekian banyak episode itu sama sekali tidak membahas tentang premis awalnya tadi gitu. Ketika dia tidak sama sekali tidak memunculkan sedikit clue atau mengulang kembali atau mengingatkan kembali penontonnya dengan premis awal, itu orang kan dengan mudah wah ini milking ini kayak gitu. Itulah mengapa premis yang sudah jelas itu yang sudah jelas goalnya seperti apa itu ketika dia tidak menjalankan premisnya dengan benar, orang akan cenderung langsung paham bahwa ini mah si Yamaguchi masih butuh duit kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kayak membuka misterinya sedikit-sedikit itu tapi tentang ada FBI. Harusnya. Apa itu? Padahal kan intinya sebenarnya kan ke organisasi jubah hitam lah istilahnya kan ya. Kenyataannya dari sekian ribu chapter itu kan yang membahas tentang organisasi hitam kan bisa dihitung mungkin ya. Nah itu dia. Jadinya misal katakanlah 1.000 lah, itu saya yakin 800 lebih itu nggak ada sangkut pautnya dengan organisasi hitam. Itu yang paling parah sih kayak gitu. Ya manga yang menurutku milking dan banyak orang yang bilang itu milking, tapi arc-nya itu masih jalan. 1000 chapter lebih yaitu Hajime no Ippo. Ippo sudah pensiun, sudah berhenti tinju. Semua orang berharap Ippo akan kembali bertinju kan, tapi kita malah menonton folk, sendo, Hajime orang bilang sekarang judulnya ganti Hajime no Sendo karena ceritanya soal sendo. Nanti Takamura, Hajime Takamura di komen semuanya mengatakan Hajime no-nya diganti semua. Dan menurutku kayak teasing kan apakah si Ippo akan benar-benar kembali bertinju. Nah, dan siapa itu pengarangnya George siapa aku lupa pengarangnya Ippo tuh, Joji Morikawa apa ya? Ya mungkin itu. Kita asumsikan itu. Iya betul, Joji Morikawa. Nah Joji Morikawa ini memberikan konflik yang benar-benar berat. Kenapa si Ippo tidak segera kembali menjadi petinju, padahal dia sudah menimba pengalaman sebagai second, sebagai trainer, fisiknya lebih bagus daripada waktu aktif karena dia menemukan teknik berlatih baru, teknik tinju baru selama melatih. Nah, di salah satu chapter akhir kemarin ketika
pacarnya itu yang selalu meminta dia untuk tidak bertinju lagi, itu berkonflik dengan Ippo karena Ippo selalu bicara soal tinju. Nah, dan kedua, Ippo juga takut dia kena penyakit gegar otak yang biasa dialami oleh petinju. Skizo. Dia merasa dia sudah kena drunk boxing itu. Drunk boxing. Jadi jelas gitu loh konfliknya itu. Konflik Ippo merasa bahwa dia sudah mengalami cedera kepala yang parah, jadi merasa harus menjaga kesehatannya, ditambah dengan pacarnya yang tidak ingin dia kembali bertinju dan selalu benci ketika dia terlalu fokus dengan tinju. Di satu sisi berbenturan dengan passionnya yang tentang tinju yang begitu besar dan kayaknya orang yang bisa ngalahin the God of Aztec Ricardo Martinez itu ya cuma Ippo kayaknya. Jadi ini benar-benar arc untuk menuju jadi juara dunia itu sangat-sangat terbuka. Jadi arc-nya menjadi Ippo menjadi juara dunia itu masih sangat terbuka, tapi Yoji Morikawa itu ngasihnya dikit-dikit dan gambarnya Ippo amazing kan, karena gambarnya Ippo itu selalu bagus. Halamannya itu loh semakin sedikit. Tentu mungkin masalah kesehatan, masalah itu karena ini sudah jalan 1000 chapter ya. Bahkan kita tahu Vagabond itu pengarangnya kan memutuskan untuk tidak melanjutkan karena terlalu berat menjaga kualitas gambar Vagabond yang juga sangat-sangat amazing. Jadi semua orang mengeluhkan kalau chapternya Ippo akhir-akhir ini pendek, kadang-kadang cuma 6 page, 10 page dari yang biasanya 15-16 page. Gitu kalau saya. Nah ini tadi kan terkait milking nih. Tapi sempat kepikiran nggak untuk sesuatu yang premisnya menurut kalian itu ini harusnya lebih panjang lagi nih. Kenapa kok nggak di milking lah, nggak diperpanjang lagi? Nah kayak gitu. Pernah nggak ketemu suatu premis yang kok cuma di sini aja, kenapa gitu? Ya mungkin sedikit kayak menjadi kayak ya membuka untuk jadi fan fiction lah istilahnya seperti itu. Nah kan sempat ketemu nggak premis yang seperti itu? Aku belum sih, karena kalau ya emang sih kayak kalau kita nonton film bagus, kita pengen lebih lama lagi nonton gitu. Yes. Beda sama yang kayak misalnya endingnya ya gitu doang gitu, beda ya. Tapi maksudnya kayak kita begitu puas terus kita masih pengen lanjut nih, harapannya ada lagi. Nah, tapi biasanya kalau kayak gitu kita juga menerima kalau sampai terbit sequel kayaknya nggak bakal sebagus sebagus awalnya. Walaupun saya juga punya rekomendasi manga yang punya sequel seperti Kengan Ashura's dan sekarang lanjutannya Kengan Omega kalau saya. Oh, siap. Itu sama kalau nggak salah Fable 1 sama Fable 2. Recommended banget buat yang suka action plus komedi, suka seinen, dia nggak shonen. Gambarnya lebih bagus, agak R-rated juga. Tapi Fable recommended banget. Nah, Fable. Ya, kalau saya sih pertanyaannya Mas Akli tadi ya terkait dengan premisnya bagus tapi terlalu pendek gitu. Itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat cocok diajukan untuk manga-manga yang masuk ke Shonen Jump yang dia udah lolos one shot kan terus diserialisasi tapi penerimaan janjankannya buruk. Nah itu cocok banget. Jadi premisnya bagus
Tapi Ya, karena ya. Jajankannya buruk, dia akhirnya di cancel gitu. Cancellation-nya tuh terlalu cepat dibanding yang seharusnya gitu ya. Karena saya kadang suka ya, maksudnya baca one shot atau baca yang baru-baru gitu ya di Shonen Jump gitu ya. Salah satu yang mungkin terlalu cepat banget ya, kayak Zip Man. Mungkin ada yang pernah baca Zip Man itu kan ya genre superhero, di mana dia bisa masuk ke dalam apa namanya, kayak jaket yang ada zippernya gitulah gitu untuk menjadi superhero. Nah kayak gitu. Itu saya nggak tahu. Awalnya itu menjanjikan ya, karena bisa ini dengan word building yang dari awal itu cukup menjanjikan. Itu peringkatnya dijajankan itu menyedihkan, sehingga dia harus akhirnya musuh utamanya harus dikeluarin dalam jangka waktu yang cepat, dan akhirnya tamat dengan cuma berapa tankobon ya, nggak tahu sih, 1 atau 2 mungkin, karena cepet banget gitu. Itu nah kayak gitu. Kemudian yang kedua, udah pernah baca yang Red Hood, The Hunter's Guild Red Hood nggak sih? Yang pokoknya apa namanya, cerita tentang monster lah kayak gitu. Itu juga terlalu cepat gitu. Tapi terus si mangakanya karena yang itu di cancel, terus dia bikin lagi yang baru gitu. Di Shonen Jump juga gitu. Ya kayak gitu juga. Itu padahal bagus. Jadi dia apa namanya, mengalahkan monster itu dengan apa ya? Dengan mikir gitu. Dengan saya selalu suka kalau dia apa ya namanya, orang yang lemah bisa mengalahkan yang kuat, tapi dengan trik atau dengan cara mengalahkan yang masuk akal kayak gitu. Nah, The Hunter's Guild Red Hood itu kayak gitu. Dia bisa mengalahkan monster yang kuat dengan berpikir gitu, dengan cara ngalahnya kayak gini-gini. Nah kayak gitu. Sayangnya cancel. lah premis-premis yang bagus, dan saya yakin banyak selain Zipman itu mungkin yang nggak terlalu banyak dibaca gitu, atau Red Hood itu juga nggak terlalu banyak baca, tapi hal kayak gitu tuh banyak sebenarnya di Shonen Jump, karena kan memang dunia serialisasi majalah manga kan kejem ya. Sekali berada di bottom 3 dalam jangka waktu yang sekian gitu, wah, rapat redaksi udah deg-degan itu untuk. Nah, kayak gitu yang akhirnya banyak sekali premis yang sebenarnya bagus akhirnya harus cepat banget berhentinya gitu. Kalau saya sih yang paling ngena sih Zipman, karena saya baca beneran ngikutin, dan ketika selesainya cepat. Saya nggak tahu sih Zipman ini berapa nih ya jumlah chapternya, tapi bener-bener singkat gitu tuh. Dan itu yang membuat saya ya itu memang dunia manga itu sangat-sangat industri banget gitu. Dan makanya ini editor juga pasti memperhitungkan apa namanya, pembaca, kemudian pasar dan lain, sehingga makanya premis berubah itu sebuah keniscayaan, karena ya itu kalau nggak berubah dan dia masih tetap dengan itu, ya siap-siap ditendang sih kayak gitu. Kejam sih gitu, tapi faktanya juga karena mereka juga memahami bahwa cara seperti itu yang bisa membuat manga itu bisa bertahan lama, kayak One Piece, Dragon Ball kayak gitu kan, karena mereka mengikuti industri gitu kan ya. Mereka mengikuti keinginan pasar dan lain sebagainya, sehingga trik ini bisa apa namanya, berhasil gitu. Nah, sayangnya karena ini pula yang membuat banyak premis yang bagus itu menjadi harus cancel atau selesai lebih cepat dari seharusnya. Gitu sih, Pak. Kalau menurutku kadang ini sih tergantung marketnya, karena shonen tuh lebih ke apa namanya, remaja kan ya. Ya, nah, menarik itu sekarang malah berada di seinen kalau menurutku. Jadi katakanlah misal Death Note itu di shonen ya waktu itu ya. Tapi menurutku untuk yang sejenis Death Note itu Shinobu Kaitani itu pengarang favoritku terkait yang Layer Game, manga-manga mikir Layer Game. Terus kalau pengen apa namanya, pengen yang ala-ala detektif Conan, The Lie of Asagiri Kyoko, kebohongan Asagiri Kyoko. Itu dia apa namanya, kamu kalau tahu serial Psych
yang pura-pura jadi paranormal padahal dia cuma pintar detektifnya. Itu seperti itu. Dia paranormal terkenal tapi sebenarnya dia pakai logika. Jadi kalau misalnya disuruh nebak besok, kalau memang kamu bisa menebak masa depan, coba besok yang menang sepak bola ini lawan ini siapa. Dia bisa, dia punya logikanya dan dijelaskan dengan detail dan runtut. Itu kekuatannya Shinobu Kaitani. Kalau sport ada One Out. Saya 2 yang terakhir belum baca. Tapi kalau itu keluar di Shonen Jump, saya yakin itu dipotong, di cancel langsung. Soalnya gambarnya memang tidak menarik, tidak dinamis, tidak seperti Conan yang penuh pergerakan atau action. Enggak, dia benar-benar kayak kamu baca buku tapi ada gambarnya gitu. Mereka berdiri diam, saling menunjukkan logikanya dengan tulisan yang panjang kayak gitu. Dan juga kadang di seinen itu mereka tidak berorientasi pada ending. Jadi benar-benar plotnya, ceritanya kayak ada yang saya baca sampai reaksi gini doang endingnya gitu. Itu I Am Hero. Gambarnya bagus banget, story-nya bagus, tapi endingnya ya gitu doang. Punya ekspektasi lebih. Nah, untungnya si pengarangnya itu sekarang bikin Under Ninja. Jadi ninja di masa ternyata ninja itu masih ada dan bermain politik dan sebagainya. Itu menarik sekali. Tapi again, di pengarang ini kita nggak tahu plotnya mau dibawa kemana. Berarti premisnya bukan dibuka di awal lah ya, tapi iya, sama paling enggak vibes-nya atau ini karakteristiknya seperti ini. Gitu kan. Iya, dan kalau misalnya kita pakai standar shonen yang chapter pertama itu harus langsung menarik, dia baru mulai menarik di chapter belasan mungkin. Benar-benar slow burn. Itu untuk yang newbie kayaknya kurang strategi yang nggak bisa langsung diterapkan lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, karena memang kalau newbie memang ya mau nggak mau mungkin mengikuti yang trennya sekarang yang premis atau ceritanya langsung di judulnya, ya nggak? Harus. Dan itu juga, tapi emang susah dulu tuh menceritakan dan merekomendasikan dan ke orang tuh susah. Yes. Premisnya apa? Oh, hantu sama alien. Biar aja. Ngapain? Itu dia, kadang susah. Kalau soal susah jelasin premis mah itu monster. Wah, itu kalau kita jelasin monster untuk orang orang biasa itu susah. Maksudnya si Naoki Urasawa itu kan dia kalau memang harus panjang gitu loh, nggak bisa. Ini dia cuma nyelamatin orang, tapi ternyata orang yang selamatin itu penjahat. Kalau cuma gitu kan cuma gitu, ya udah nggak ada yang menarik gitu ya. Padahal setelah itu bisa baru beberapa benar seperti yang tadi ya, banyak chapter dulu baru kemudian kita ketagihan untuk tahu kedepannya gimana gitu. Terus penyelesaiannya gimana gitu loh. Itu yang akhirnya membuat itu jadi menarik gitu. Itu sih kalau menurut saya monster sih paling susah jelasin, karena kalau kita bicara premis, nah ini jadi saya juga kadang mikir gini sih, premis kadang sangat tipikal ya, sangat sangat klise lah, klasik gitu. Nah tapi di sini adalah penyampaiannya gitu loh, deliverynya yang mungkin berbeda. Nah itu sih kadang ada satu aspek lain selain premis yang yaitu ada delivery. Jadi kayak misal kita lihat premis di Shonen Jump sekarang itu juga banyak yang sama kok gitu ya, yang kemarin kita bahas kan, kayak misal terkait dengan Exorcist gitu. Ada 2 Exorcist loh di dalam Shonen Jump saat ini yang lagi ongoing. Kan lucu ya gitu ya. Tapi itu kembali lagi delivery juga penting juga ternyata gitu. Cara dia pengkarakterannya, dia termasuk mengantar world building-nya kayak gimana dan lain sebagainya, itu ternyata juga pengaruh juga gitu. Nggak hanya premis yang kuat gitu. Karena
kalau kita lihat kayak misal Demon Slayer itu kurang klasik, kurang klise apa coba gitu kan ya. Iya, Udah iya. bentukannya mirip Kurozakuro gitu kan, terus apa namanya, membunuh apa namanya, punya pedang macam Bleach dan lain sebagainya kayak gitu, kemudian mirip-mirip The Gray Man juga dan lain sebagainya, ada organisasinya dan lain sebagainya kayak gitu tuh kurang klise apa gitu, tapi faktanya juga meledak kok gitu loh. Jadi kayaknya, Kak, selain kalau selain menurutku gini, gimana gimana? ada temenku yang apa namanya nanya kenapa Demon Slayer populer banget ya. Jadi kalau misalnya kita dari manganya doang, dari artnya menurutku nilai plus. Untuk ceritanya memang klise. Kalau dari Iya. ceritanya dapat B minus lah atau B. Tapi artnya itu masuk kategori A menurutku. Nah, ditambah lagi ketika kemarin habis nonton itu kan Infinity Castle di bioskop, yang mungkin tak rekomendasikan nonton mending di IMAX karena lebih gede. Comfortable. Iya. Aku Yang baru membuat menunggu yang meledak. Iya. Iya, Sama seperti Dandadan. Dandadan itu nggak terkenal sebelum Saru Science membuat animasi animasi dan directing yang bisa menerjemahkan buat karyanya si Fuji, aku lupa siapa tuh. Dari pengarangnya Dandadan, karena angle-angle-nya waktu kita baca komiknya kita ini kalau misalnya dianimin mau dibikin kayak apa, dan ternyata bisa diterjemahkan dengan baik. Contoh yang kalau misalnya kita baca komik Back, dan di situ kan menggambarkan konser yang begitu meriah, lagu yang bagus apa-apa. Ketika kita nonton live actionnya Back, itu bagian ketika dia nyanyi di silence, di musik. Dia tidak berani menggambarkan suara Koyuki itu begitu merdu, yang bikin orang sampai nangis. Nggak bisa, si sutradara tuh nggak bisa. Nah, ketika adegan yang kemarin di season 2 itu yang adegan exorcism dengan musik rock, itu kan di komiknya kita ini gimana mau dijadiin anime, lagu macam apa yang mau diputerin, ternyata dibuatin lagu oleh gitarisnya Megadeth. Nah, banyak manga yang kayak baru terkenal ketika animenya meledak. Nah, Demon Slayer memang ufotable amazing banget kan. Jadi ketika season 1 itu berhenti, orang kepo, barulah mulai baca ceritanya. Manganya sama seperti One Piece. One Piece itu mendapatkan banyak sekali penggemar baru setelah live action-nya keluar. Ya. Jadi memang nilai plusnya si Demon Slayer menurutku ada di art sama dukungan animenya, yang anime sama soundnya bagus banget. Jadi kalau yang aku harus gambarkan, yang paling aku suka dari Infinity Castle adalah soundnya. Animasinya bagus, tapi soundnya itu yang kelas S lah. Setiap pukulan itu berasa impactful, bam 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 gitu. Jadi kita kayak melihat, kita kayak serasa percaya itu pukulan itu benar-benar ada bobotnya, dan orkestranya itu benar-benar mewah gitu. Itu ya membuat apa namanya, ya sebenarnya ceritanya kan biasa saja kan ya. Iya. Tapi spektakelnya itu loh, musik dan tampilannya itu luar biasa. Menurutku itu yang membuat sampai hampir 400.000 orang atau berapa ratus ribu orang di hari pertama doang. Ini aku pun juga memang ingin menikmati Demon Slayer Infinity Castle itu lewat IMAX juga. Cuman sampai sekarang ini masih full terus, luar biasa. Jadinya ya gimana ya? Ya memang. Ya banyak orang yang itu kan. Ini cuma pada hype doang, menu-menuin doang. Menurutku enggak. Menurutku mereka yang nonton tuh penggemar animenya. Iya. Dan memang worth it kalau menurutku untuk IMAX. Ya untuk IMAX itu memang dia untuk media yang soundnya worth it lah.
Nah, ya salah satunya ya seperti yang tadi Om Kon bilang itu, sound-nya itu bisa terasa bener-bener dapet gitu kan. Itu yang penting juga itu jadinya beberapa anime itu kan juga memang visualnya selain ya sound juga. Nah, itu yang aku teringat itu adalah Mob Psycho juga. Itu yang untuk menggambarkan pertarungan psychic lah. Itu yang menarik di situ. Itu yang salah satu yang menurutku luar biasa dari animenya Mob Psycho itu juga Aku pengakuan dosa nggak menceritakan pernah nonton Mob Psycho. oh itu Nggak serius kuat itu sama recommended. artnya aku. Itu Kalau nonton mah kuat dong Mas. Manganya Iya. ya nggak kuat kalau saya mah. Enggak, ya karena masih tetap menggunakan artnya manga ya kan, tapi beda artnya sama One makanya. Punch Man yang pakai Keisuke Murata. Yes. Jadinya kalau Mob Beda, itu Psycho kecuali itu kalau digambar lagi sama Boichi gitu, aku tak baca atau tak tonton. dia itu yang bagusnya itu kan dia memang tiap season itu memang ramp up begitu loh. Jadinya memang kerennya pertarungannya itu di akhir-akhir season memang. Apalagi untuk yang terakhir ini memang kayaknya memang udah fix stop lah. Apa istilahnya udah tamat lah untuk yang Mob Psycho. Tapi serius itu untuk pertarungan psychic itu menurutku recommended lah itu. Mungkin di awal-awal memang agak kok artnya kayak gini gitu kan. Tapi ya itu salah satu yang menurutku menceritakan menggunakan artnya, visualnya gitu loh. Itu yang menurutku sangat memaksimalkan. Iya, One emang punya cerita yang bagus. Yes. Storytelling yang bagus. Cuma ya itu aku harapannya di redraw lagi lah sama model-model Keisuke Murata atau Boichi gitu. Nah, menurutku ya itu One itu juga salah satu orang yang bikin delivernya itu jadi sangat menarik ya. Maksudnya kalau kita bicara premis ya, One sama One Punch Man itu kan premisnya mirip kan itu. Maksudnya dua-duanya orang overpowered gitu kan ya. Satunya superhero, satunya psychic gitu ya. Satunya metafisika gitu. Tapi ya itu ketika dia bisa membuat cerita yang menarik gitu, bahkan sampai bisa manganya masih ongoing tapi udah di reboot udah dibikin ulang gitu, itu kan berarti membuktikan bahwa memang ceritanya se-worth it itu gitu. Bahkan bisa dikatakan dia bisa nah itu premis, makanya tadi ya premis itu kadang sesuatu hal yang modal dasar yang keren lah gitu ya, yang harus dipunyai untuk sebuah manga menjadi sebuah kesuksesan gitu loh. Tetapi memang kadang ya itu delivery atau pengemasan dengan cerita karakter itu yang kadang juga membuat kesuksesan itu menjadi lebih dibandingkan modal premis doang gitu ya, tapi dengan delivery yang kurang gitu loh. Ini memang kayak anomali nggak sih kayak gini-gini itu nggak dengan kualitas artwork seperti itu loh, bayangkan. Kalau di Indonesia tuh tahi lalat dia. Oh, menurutku kualitasnya untuk itunya di bawahnya lah mungkin. Kak Thailand masih rapi, jadinya masih rapi Mas. Maksud garisnya tuh masih lurus lah, masih rapi lah. Nah, kalau menurutku bukan masalah itu ya. Jadi kayak si Wan aku rasa sama seperti Tai Lalas dalam artian seperti ini, bukan level kualitasnya sama, tapi maksudnya dia tahu kalau dia dalam tanda kutip nggak bisa gambar tapi gue punya story, ya udah gue gambar aja gitu. Iya. Kalau Thailand itu gaya gambarnya Mas, gaya gambarnya kayak gitu. Tapi Wan itu kayaknya nggak bisa gambar. Mohon maaf ya.
Kalau Iya, kalau tapi menurutku Wan itu dia tahu karakteristik apa yang perlu untuk ditonjolkan dan yang penting terkomunikasikan apa yang dia ingin sampaikan. Dan normalnya kan satu writer model kayak gitu kan bekerja sama dengan penggambar kan, model-model ya kayak One Punch Man lah, di redraw. ya. Dan kalian tahu satu lagi yang mungkin perlu juga kerjasama yang kuat, produk dan jasa yang mendukung program ini. Dan kita balik lagi, tadi itu untuk terkait One, itu kita bahas juga. Nah ini terkait One ini, memang dari stylenya sendiri, memang dia sudah punya karakteristik kalau menurutku. Tapi ya, kalau misalnya suatu saat stylenya One itu dia menjadi belajar lagi lah, istilahnya dalam tanda kutip belajar lagi menggambar, terus dia jadi bagus gitu, entah kenapa kalau aku merasanya justru malah agak kurang ya kalau aku ya. Tapi menurut kalian gimana kalau terkait Kalau stylenya One ini? kalau aku enggak sih ya, karena menurutku One ini kekuatannya memang di storytelling-nya. Kalau gambarnya jadi bagus selama storytelling-nya tidak berkurang, ya menurutku sih bagus-bagus aja. Jadi karena aku nggak tahu ceritanya itu ya, Mob Psycho ya. Tapi bahkan ada seorang sutradara Amerika yang bilang bikin film Superman itu susah karena apa yang mau kamu ceritakan ketika tokoh utamamu adalah orang superpower yang nggak punya kelemahan, yang menang lawan semua orang. Nah, itulah yang dilakukan Wan. Dia bisa menceritakan seorang yang overpower, nggak ada yang bisa ngalahin Saitama. Akhirnya kan yang diceritakan bukan Saitamanya, tapi orang di sekitar dia yang POV dari luar kan. Tapi juga yang menariknya itu bahkan orang yang paling kuat pun ada beberapa yang perlu dia berusaha lagi lah istilahnya. Kalau untuk yang Mob Psycho contohnya adalah memang dia itu karena kan untuk di world building-nya di Mob Psycho itu dari kekuatannya itu dari mentalnya dia. Jadi semakin dia mentalnya kayak memendam perasaan gitu, dia semakin kuat. Istilahnya kayak gitulah. Itu kalau nggak salah ingat seperti itu. Nah, salah satunya itu Mob Psycho itu si Mob ini dia itu kayak orangnya awkward gitulah. Makanya jadinya naksir cewek tapi dia malu-malu pemalu. Nah, itu jadinya walaupun dia itu psychic paling kuat, tapi dia pun juga awkwardin gitulah. Jadinya di situ juga ada sisi yang dia sendiri pun bisa mulai mengembangkan diri. Nah, itu salah satu sisi yang dikupas sama One itu yang bagusnya juga di situ. Sama kayak di One Punch Man, walaupun dia paling kuat tapi terkait politiknya hero, kemudian terkait ranking dan lain sebagainya, itu kan dia nggak serta-merta langsung jadi terkuat di situ juga. Karena ada entah kesalahpahaman, entah mungkin kebetulan atau apa yang membuat kondisinya dunianya itu jadi seperti itu jadinya. Nah, kalau menurut kalian juga ini salah satu hal yang cukup menarik sebenarnya. Jadinya walaupun di satu sisi dia itu super power, tapi masih ada sisi yang sebenarnya dia nggak super power juga, kan gitu. Ya, dia kere. Yang nggak super power itu karena dia kalau main game kalah itu kelemahan terbesarnya sih. Dia kere juga. Tapi sebentar, kembali lagi ke gaya gambar Wan ya. Kayaknya memang kalau bukan aku merevisi kata-kataku tadi ya terkait dengan memang gambarnya itu jelek itu dalam artian ya kalau setiap orang kalau dia disuruh benar-benar serius menggambar itu pasti dia akan lebih baik daripada dibandingkan dia malas-malasan atau dia pada biasanya gitu. Kalau dia memang kamu harus menggambar yang lebih bagus dari ini itu pasti bisa lebih bagus. Masalahnya kayak saya melihatnya kayak apa ya? Itu kayak Hunter x Hunter ketika
eee, Togasinya lagi sakit nggak sih, kayak gitu loh. Maksudnya, ya Ya, udah apa adanya gitu loh. Oh, Dia baru kan baru seket name aja. kayak iya, gitu, ya betul. Kan gitu kan, kadang ada bisa bagus banget kan gitu, terus tiba-tiba hmm, bener-bener cuma name doang gitu. Nah, si Iwan ini kayak gini, kayak 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 pas itu gitu, pas Togashi Sensei kayak gitu. Jadi si Iwan ini, ya memang, ya lah kadarnya lah gitu loh. Makanya tadi yang aku ngomong agak berbeda dengan Thailand memang style-nya kayak gitu, tapi kalau si ini memang, ya apa adanya gitu, ala kadarnya aja, yang penting orang tahulah ini lagi ngapain, kayak gitu. Jadi, apa ya, ya lebih cocok ya, itu bukan jelek sih, tapi males orangnya, kayak gitu sih, itu. cuman memang dari seiring berjalannya waktu, si Wan itu pun juga memang memantapkan stylenya dia akhirnya kan, kalau menurutku ya. Jadinya memang dari berjalannya serialisasinya dia menggambar dan lain sebagainya, itu memang pada akhirnya dia itu mewujudkan apa yang stylenya dia lah kalau menurutku. Jadi memang untuk menggambar pun juga memang sesuatu yang pada dasarnya akan terlatih dengan sendirinya lah. Cuman kalau misalnya untuk storytelling, nah ini aku nggak tahu nih, apakah storytelling itu semakin kita menceritakan premis dan lain sebagainya, itu apakah ada evolusi juga seperti menggambar juga atau bagaimana? Ya menurutku kalau misalnya orang makin sering berlatih, makin sering belajar ya pasti bakal jadi lebih baik kan. Kalau misalnya sering menggambar ya gambar bagus, storytelling-nya juga kayak seperti pengarangnya bahkan Oda kalau nggak salah tuh dulu kan waktu dia masih bikin One Piece sebagai one shot itu kan storytelling-nya masih ditolakin terus sampai akhirnya dia goal itu serialisasinya. Dan ya kita tahu semua menyebut Oda itu master of storytelling kan kayak hal-hal yang kita kira di chapter-chapter awal cuma lewat doang, di chapter 1000 ternyata ada artinya. Semua orang mikir, "Oh, apakah ini direncanakan? Apakah ini eh, kemampuan Oda dalam menyambung-nyambungkan plot point?" Ya, menurutku kalau misalnya orang terus-terusan berlatih juga pasti bakal ada perubahan. Kecuali kalau dia one hit wonder ya, kan ada juga yang one hit wonder. Sama ini sih, saya percaya kalau orang Jepang itu budaya risetnya itu lebih bagus daripada negara manapun sih. Soalnya kita tahu dari SD itu kan mereka udah diajari mencatat tumbuhan toge, apa namanya, ditanam gitu kan ya. Jadi, dan budaya riset atau search, apa ya, maksudnya melakukan penelitian itu kebawa gitu di semua aspek ya. Ya kayak TV Champion lah, kayak gitu-gitulah ya, di mana mereka benar-benar menekuni ya akan itu. Tapi khusus di manga ya, semakin dia populer gitu ya, manganya terjual banyak, dijadiin anime, film, otomatis kan dia berarti kan punya sumber daya yang makin banyak kan ya gitu ya. Apa namanya, untuk melakukan riset, untuk melakukan kunjungan kemana, mencari informasi, mencari bahan lah gitu. Itu semakin semakin besar juga gitu, dan itu yang dilakukan oleh sebagian yang saya tahu ya, sebagian besar mangaka kayak gitu. Dia, liburan ke luar negeri untuk cari bahan, itu tuh sering banget gitu kalau teman-teman baca, apa namanya, bagian belakang-belakang yang suka menceritakan si pengarangnya itu ya, kan kayak gitu kan, hiatus selama berapa atau lagi libur gitu untuk cari bahan, itu sering banget kan bahas kayak gitu. Jadi memang tidak hanya dari aspek orangnya, tapi sumbernya juga akan semakin banyak gitu ya. Dia bisa nyewa, apa namanya, bisa konsultan kayak gitu untuk membahas tentang sesuatu, itu banyak. Ya saya tahu juga kayak misal Aoyama Gosho itu kan nggak semua trik, nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa klarifikasi kalau saya salah. Aoyama Gosho untuk menciptakan trik kan juga dia kadang nggak bekerja sendiri gitu tuh, ada timnya kan, kalau nggak salah inget ya gitu. Saya pernah baca kayak gitu. Nah, jadi sumber daya itu juga kayaknya berpengaruh sih, semakin dia bisa,
mungkin bayar orang, bisa datang kemana aja, bisa mengakses hal-hal yang sebelumnya dia tidak bisa akses karena miskin gitu. Ketika dia punya punya dana, punya uang, ya dia akan bisa mengakses itu semua. Dan menurutku ini juga agak masuk akal ya ketika bukan masuk akal sih. Dan ini juga kadang kadang menggambarkan bagaimana dunia manga itu agaknya sedikit berbeda, manga dan budaya Jepang lah ya, Ya. dengan Amerika ya, dengan barat lah katakanlah gitu, yang kadang orang dalam premisnya atau dalam deliver-nya, dalam storytelling-nya itu kadang dia disusupi gitu ya. Kita tahu kan ya yang namanya ideologi dan apa yang coba disampaikan di seluruh seluruh pop culture-nya barat gitu ya. Di Jepang itu nggak mikir, menurut saya sih, tapi ya nanti kalau bisa dikoreksi, nggak mikir itu, yang penting itu disukai doang gitu. Semua risetnya itu bukan untuk membawa ideologi, bukan untuk mengkritisi, bukan untuk jadi orientalis yang melihat dari orang yang bukan bidangnya atau budayanya kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi memang itu untuk membuat cerita yang bagus, titik gitu. Ewodene gitu, dimaknai oleh sesuatu yang berbeda. Menurut saya bukan maksudnya untuk menyinggung itu. Maksudnya ini loh, ini berkaitan dengan bagaimana One Piece itu mendapatkan dampaknya di Indonesia. Itu kan orang kadang pikir, oh jangan-jangan pengen apa ya, udah mungkin begini, mungkin begitu gitu ya. Mungkin punya pandangan terkait rasisme bla 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 bla. Ya itu memang kebutuhan cerita gitu. Tidak ada maksud ingin menanamkan ideologi atau untuk menyampaikan gagasan atau apapun gitu. Kalaupun seperti itu, saya yakin bukan, tapi ini masih terus kita nggak tahu dalam hati udah yang sebenarnya kan. Tapi sebagian besar mangaka juga nggak seperti Barat yang berusaha ada menanamkan seperti itulah gitu. Itu sih. Kalau menurutku memang suatu premis itu memang mau tidak mau memang akan menunjukkan dalam tanda kutip politik si penulis lah istilahnya. Karena ya mau nggak mau dengan si penulis itu menunjukkan oh satu hal ini baik, satu hal ini buruk, paling nggak membuat suatu sudut pandang seperti itu menunjukkan suatu perspektif lah. Entah mungkin dari satu tokoh itu seperti ini, oh dari satu tokoh itu seperti berbeda, itu memang mau tidak mau memang pasti akan selalu ada politiknya kalau menurutku. Nah, cuman memang ada beberapa yang susah untuk dibedah, misalnya kayak gitu. Ya simpelnya kayak mungkin Attack on Titan itu mungkin lebih susah dibedah daripada Demon Slayer misalnya. Kalau Demon Slayer kan lebih simpel untuk pesan moralnya itu apa dan sebagainya. Nah, cuman kan memang beberapa hal kalau misalnya rumit itu kadang memang kita bisa ambil nilai yang lebih dibandingkan yang sederhana. Nah, kalau misalnya premis yang simpel dengan yang rumit. Nah, kayak misalnya yang tadi yang monster misalnya, itu kan termasuk premis yang rumit lah dibandingkan sama Doraemon misalnya. Nah, untuk yang seperti itu di antara dua itu kalian biasanya lebih menikmati yang mana? Kalau menurutku sih premis yang sederhana bukan berarti nggak rumit ya karena pengembangannya nanti. Kayak apa yang aku baca awalnya biasa aja tapi ternyata rumit itu. Misal kayak Usugui The Lie Eater tuh yang tentang gambling. Itu ceritanya cuma orang yang kalah dia pengen berjudi melawan penjudi yang jadi pimpinan kayak kasino gitu kan. Nah ternyata seiring waktu mereka ini punya masa lalu gitu loh. Mereka punya masa lalu dan terus teknik judi yang dilakukan di situ itu sangat rumit. Jadi kita memang harus membaca kita harus membaca terus-menerus sampai kita tahu ending hasil judinya. Dan judinya juga bukan cuma judi yang biasa kayak misalnya ada
Judinya itu hal yang permainan sederhana. Kalau misal akan ada berapa mobil yang lewat di jalan ini, gitu. Misal. Jadi Ya, dia benar-benar judi yang akan benar-benar fair dan ada wasitnya. Dan ternyata hal yang sesederhana itu pun yang dimulai dengan sederhana itu bisa rumit di belakangnya. Seperti apa lagi ya? Yang aku belum ingat. Ada yang di hampir aja keluar di bibir. Tapi coba kalau Mas Rufi dulu. Ya, menurutku ya kayak takopi lah ya. Itu kan premisnya kan simple ya itu ya. Premisnya simple gitu. Orang dari planet happy dikirim ke bumi untuk memberi kebahagiaan, tapi ternyata dia ketemu sama orang yang depresi dan tidak mau menggunakan peralatan yang ajaib itu. Nah, itu sebenarnya juga premis yang sederhana, tapi ya sama seperti Monster ya. Jadi apa namanya? Delivernya, kemudian pengembangan ceritanya itu membuat premisnya itu menjadi sangat berbeda dengan yang ketika kita ceritakan. Coba kalau Tokopedia diceritakan ke orang gitu dengan premisnya yang awal tadi, itu kan pasti juga paling kayak gimana sih, depresinya kayak apa, kayak misal Nobita nggak bisa ranking 1 gitu atau nilainya 0 terus gitu, depresinya paling kayak gitu. Tadinya enggak kan, depresinya depresi banget gitu, yang akhirnya membuat keseluruhan anime sepanjang 6 episode itu enggak, apa namanya, yang saya belum nonton sampai akhir sih, cuma suasananya itu bener-bener nggak sebahagia premisnya gitu. Itu sama kayak yang si Monster itu juga gitu loh. Monster itu premisnya simpel, cuma ketika apa namanya, ketika di-deliver sama Urasawa Sensei itu jadi depresi, jadi psikologik gitu kan. Jadi sesuatu hal yang nggak enak lah gitu. Padahal premisnya sebenarnya kan positif ya, dia menyelamatkan seorang anak gitu yang dibandingkan, kalau nggak salah itu pejabat ya, kayak gitulah gitu, atau orang yang penting kayak gitu. Sesuatu hal yang positif tapi delivernya sangat mind blowing gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Mas Sakti tadi ya. Kalau saya sih tipikal orang yang bisa lebih menyesuaikan kebutuhan saya gitu dalam menikmati anime atau hiburan ya secara umum. Bahwa ini saya sih pengen apa sih saat ini gitu. Misal ketika saya pengen sesuatu hal yang simple, ya udah saya akan milih yang anime dengan premis yang sudah ditulis di judulnya gitu. Saya nggak perlu mikir, dan itu jelas nggak akan panjang-panjang, nggak akan ratusan episode, nggak akan lebih dari 1-2 season gitu, tapi pasti selesai dalam 13-12 season gitu, 12 episode gitu, sehingga menurut saya kayak gimana ya, kayak comfort gitu lah, comfort food gitu, comfort anime lah gitu, yang saya bisa langsung selesai dan premisnya sesuai gitu kan ya, nggak akan bisa aneh-aneh lagi gitu, orang nggak akan mungkin bikin Boruto kayak gitu kan, pasti akan sesuai dengan premis. Nah, saya tipikal yang seperti itu. Jadi ketika butuh hiburan beneran ya, nggak perlu mikir ya kan, saya akan nonton itu karena kan pasti akan sesuai dan bisa ketebak sih sebenarnya gitu, nanti akan seperti ini gitu. Nah, tapi kalau memang pengen yang apa namanya, yang mudah mempersiapkan diri untuk wah ini bagus gitu. Kayak misal kita kan kadang searching ya di My Anime List yang mana yang top anime gitu, terus wah ini belum nonton yang ini gitu. Berupanya itu ya kadang kalau memang sudah itu biasanya saya unduh terus menyiapkan hati untuk menonton berpanjang-panjang, nah itu baru. Nah, jadi tinggal menyesuaikan saja sih. Tapi di sisi lain juga gini sih, kadang premis itu adalah kadang premis itu yang dipahami oleh penonton itu kadang bisa berbeda. Ini mungkin contoh yang tadi ya, Kanojo Karimas dari Mas Sakti. Ketika kita ngomong bahwa premisnya mungkin ini gitu. Lama-kelamaan saya akan berpikir premisnya berkembang. Sebenarnya itu bukan cuma masalah dia bukan mencari, dia menggunakan pacar sewaan, tapi premisnya yang asli adalah ini sebenarnya game otome versi anime gitu loh. Itu kalau mau dia milking gampang, tinggal nambah aja ceweknya gitu kan ya. Terus nanti gimana hubungannya dengan dia kayak gitu. Jadi kayak gitu sih Kak. Jadi akhirnya pada prinsipnya ya dengan bisa berubahnya premis dan lain sebagainya, akhirnya premis itu menjadi sesuatu yang tidak pakem gitu, sangat bisa berubah gitu ya, tergantung kebutuhan juga gitu.
Tapi di sisi lain juga itu, ketika premis yang tadi ya, ketika premisnya udah pakem dan tidak berubah, tapi pengarangnya tidak sesuai, ya udah akan dicap milking kayak gitu. Tapi di sisi lain kayak Kanojo itu, ketika memang kita mengiranya premisnya ini ternyata sebenarnya dari awal mungkin si penulisnya atau editornya mungkin ini bukan tentang pacar sewaan, ini sebenarnya game otome kayak gitu, ya sah-sah aja sih kayak gitu. Jadi akhirnya itu cuma persepsi kita aja gitu. Kita nggak tahu isi hati pengarangnya lah kayak gitu. Mungkin itu Mas Sakti. Oke, thank you, thank you. Jadi ini sudah lumayan panjang lebar lah ya kita membahas terkait premis. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin masih bisa dikupas lagi, tapi untuk sementara memang ada banyak perspektif terkait melihat premis itu seperti apa, kemudian bagaimana seorang seniman, seorang artis itu menunjukkan dan menyampaikan premis yang ingin mereka ceritakan ke para pembaca dan para penonton begitu ya. Nah, dari sini memang ada beberapa hal yang sudah bisa kita ambil juga terkait bagaimana suara itu mendukung juga untuk kita melihat premisnya, untuk bagaimana visual juga menunjukkan juga, kemudian art style juga itu juga salah satu hal yang bukan cuman ya ada saja, tapi juga bisa menunjukkan vibes-nya suatu cerita dan membawa, oh ini premisnya itu seperti ini loh, seperti itu. Nah, untuk episode saat ini mungkin kita sudahi dulu untuk yang sekarang. Nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik selanjutnya dan mungkin akan ada beberapa rekomendasi. Kemudian untuk yang saat ini mungkin apakah ada pesan-pesan terakhir Om Kon, mungkin Kakak Rufi, mungkin Vi, mungkin? Ya kalau aku mungkin kita coba untuk baca-baca yang di luar yang sering kita baca lah, kayak gitu. Banyak banget tema yang storytelling-nya itu begitu absurd gitu loh, tapi menyenangkan kayak seperti ada yang Alien, Baseball and Civilization yang saat ini lagi di Shonen Online tuh, itu juga menarik. Jadi salah satu yang menarik dari manga Jepang adalah benar-benar temanya mereka itu di luar batas, yang kayak nggak di luar nurul lah, tapi storytelling-nya bagus, jadi kita akan tetap terbawa untuk menikmati. Saya cobalah kita coba genre-genre yang sangat sulit untuk dijelaskan. Kalau itu dari saya. Oke, Kakak Rufi ada yang mau disampaikan untuk kata terakhirnya? Ya, kalau saya sih ya gimana ya? Terkadang memang untuk menjadi penikmat manga sama anime itu memang perlu lebih bisa menerima banyak perbedaan gitu. Jadi kadang ada orang yang menilai dia suka karena artwork-nya gitu, dia suka sama premisnya gitu, dan kadang bisa melabeli jelek hanya karena salah satu dari poin tersebut gitu ya. Misal nggak suka, bahkan mungkin ada yang nggak suka mangakanya kayak gitu-gitu kan ya. Nah, misalnya mangakanya suka nge-troll dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bisa bisa bersabar sedikit lah ya. Kadang saya tuh juga bisa menemukan bahwa premis yang simpel, beneran kalau saya baca, saya tuh baca Demon Slayer lah katakanlah ya yang mungkin booming. Di awal itu bener-bener pengen saya take down gitu ya, pengen saya nggak lanjutin gitu loh. Seperti itu. Padahal kalau kita mau baca, oh ternyata ada bedanya dengan yang sebelumnya kayak gitu. Hal-hal seperti itu dan mungkin hal-hal yang lainnya gitu juga kita bisa bereksplorasi, jangan terlalu banyak nonton isekai lah kayak gitu, itu bisa eksplorasi karena memang dengan manga yang di Jepang itu saat ini menjadi industri, salah satu industri yang mungkin bisa diperhitungkan ya di Jepang itu. Banyak sekali memang mangaka ataupun manga-manga muncul bahkan setiap harinya gitu yang menawarkan cerita yang
yang bisa membuat kita tertarik ya. Dan kadang ketertarikan nggak muncul di awal gitu dalam satu one shot atau pilot aja, tapi kalau kita bisa bertahan dengan itu ya pasti ya kita bisa menemukan mungkin harta karun ya gitu. Mungkin itu sih pesannya. Baik, itu sudah kata-kata terakhir. Nah, ini seharusnya itu untuk yang sekarang ini aku informasikan sosmednya kita semua untuk misalnya teman-teman mau nge-follow tapi berhubung kita masih belum aktif juga di sosmed-sosmed, ya untuk sementara subscribe aja di channelnya kita. Jadi untuk episode ini saya akhiri dulu. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.